Puji Tuhan. Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Atas nama seluruh tim PDPKK Gloria, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah untuk sahabat-sahabat Gloria, untuk partner Gloria, untuk kita semua. Kiranya lewat kuasa salib Tuhan, kita sungguh-sungguh beroleh kemenangan. Oleh kuasa salib Tuhan, kita sungguh-sungguh boleh beroleh kehidupan. Oleh kuasa salib Tuhan, kita sungguh-sungguh boleh memaknai kehidupan kita, bahwa oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka anugerahnya, kasih karunia-Nya, perkenanannya, hikmat dan kebijaksanaannya, dan tentunya lewat proses yang kita alami, proses yang kita jalani dengan mentalitas seorang pemenang yang kita alami lewat kuasa kebangkitan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup karena Dia datang untuk engkau dan aku memiliki hidup dan memilikinya tentunya di dalam segala kelimpahan. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi bab 3 ayat 10 ayat 10 dan yang ke-11, kita mau belajar bagaimana kita mau memaknai rahmat Paskah. Bukan cuma bicara soal selebrasi. Boleh kita selebrasi karena kita mau menyatakan kebangkitan kemenangan Tuhan. Boleh kita sharing berbagai macam hal di sosial media kita, di Instagram, Facebook, Twitter, tentang sukacita yang kita alami lewat kemenangan yang Tuhan Yesus berikan lewat kebangkitannya. Tetapi kehidupan kita bukan cuma soal posting-posting soal Paskah. Ya, tetapi kehidupan kita justru kita memulai dengan sebuah semangat, dengan sebuah mentalitas, dengan sebuah cara hidup. Bagaimana kita memaknai bahwa Paskah benar-benar terjadi dalam kehidupanku, bahwa kebangkitan Kristus benar-benar menghidupkanku dan mengubahkanku. Dan Filipi 3 ayat yang 10 katakan seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini poin yang pertama untuk kita maknai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita sungguh mau, bukan hanya mau selebrasi, tetapi kita sungguh-sungguh mau mengenal Dia. Mengenal Dia adalah memaknai kehadirannya di dalam setiap perkara kehidupan kita. Mengenal Dia adalah mengizinkan Dia tinggal dalam hati dan hidup kita. Mengizinkan Tuhan terlibat dalam setiap perkara kehidupan kita. Dan mengenal Dia bicara soal a deep relationship. Apalagi kita sungguh-sungguh, saya percaya, kita memaknai kehidupan doa, kita memaknai kehidupan baca firman, menghidupi firman, menghidupi kehidupan saat teduh, pujian, penyembahan pribadi, dan tentunya kita menjadi pribadi yang menghidupi kehidupan ekaristi suci. Ini penting sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Mengenal Dia bukan cuma bicara soal rutinitas agama, tetapi mengenal Dia adalah mengalami Dia secara pribadi lewat hubungan pribadi yang dalam. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau menyayangi Tuhan kalau kita tidak mengenalnya? Dia bukan pribadi yang jauh, Dia bukan pribadi yang asing. Dia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita apa adanya, yang dibuktikan Allah lewat kasih-Nya yang overflowing, yang begitu besar, yang gak ada batasnya, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai pendamai atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bukti karya salib Kristus adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar dan melimpah. Problemnya satu, kadang-kadang kita cuma rindu untuk mencari berkat-Nya, tetapi kita tidak rindu untuk mengalami Dia sang sumber berkat. Salahkah itu? Saudara, mari maknai lebih dalam lagi dalam kebenaran bahwa pengenalan, pengalaman, pemahaman, deep relationship bersama dengan Tuhan itu jauh lebih dari segala sesuatunya. Karena waktu kita mengenal rencananya, waktu kita mengalami pribadinya, maka firman Tuhan katakan apa? Kita mengalami dan mengenal kuasa kebangkitannya. Bahwa benar ada kuasa lewat salib Tuhan, lewat kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan di atas kayu salib. Dan ini kita bisa alami dalam kehidupan kita. Maka di situ dikatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya. Artinya apa? Lewat pengenalan kita, lewat pemahaman kita, lewat
sebuah relationship yang dalam. Kita sungguh-sungguh boleh memaknai bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berproses. Kadangkala kita bilang, Tuhan, jauhkan salib ini daripada hidupku. Karena konsep pikiran kita, salib adalah penderitaan. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, salib adalah tanda kehadiran Tuhan. Salib adalah proses yang engkau dan aku jalani. Dan kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan kita. Engkau dan aku tidak sendiri. Ini yang membuat pengharapan Selo selalu bangkit setiap waktu. Karena Tuhan janji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Selalu ada pengharapan di dalam salib Tuhan. Artinya apa? Di dalam proses sekalipun, Tuhan gak tinggalkan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan hidup dan menghidupi kita. Tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Kita gak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tuhan yang kuat yang akan selalu menopang kita. Ini penting sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. So please, jangan berpikir bahwa salib cuma bicara soal penderitaan. Tetapi salib adalah jalan untuk kita mencapai Tuhan lebih dalam. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bahkan di dalam apa yang engkau dan aku alami. Pergumulan, permasalahan, kekecewaan, penderitaan sekalipun. Tuhan hadir. Dia sudah mengalaminya lewat jalan salibnya. Dia sudah mengalaminya lewat Via Dolorosa yang Yesus jalani. Dan kita pun memiliki jalan hidup kita masing-masing. Dan salib bicara perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Perjalanan iman di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. So what? Kenapa harus kita khawatir? Bukan soal salibnya, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita mau bicara bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Christ is in us. Christ is with us. Tuhan beserta dengan kita. Kristus saja cukup. Percayalah, bersama dengan Tuhan engkau dan aku akan berproses. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kehidupan padamu dan kepadaku hari esok yang penuh dengan harapan. Bahwa dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipilih dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Dan dia menyertai kita sampai akhir zaman. Mari pegang janji firman Tuhan. Mari imani kuasa Tuhan. Tuhan saja cukup. Dia lebih dari segala-galanya. Karena dia adalah segala-galanya. Dan janji firman Tuhan katakan. Di dalam proses iman kita. Supaya nanti akhirnya. Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Surga bukan bicara masa depan semata. Tapi surga bicara soal hari ini. Di mana kehidupan yang kita jalani. Lewat kuasa kebangkitan Tuhan. Akan menghadirkan surga di dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala hal. Surga itu hadir. Kehidupan kita karena kuasa salib Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Kuasa kebangkitan Tuhan akan membawa engkau dan aku bukan lagi menjadi ekor, tetapi kita akan menjadi kepala. Seturut dengan kuasa firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan lewat kuasa kebangkitannya akan membawa engkau dan aku untuk terus terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Berproses untuk beroleh dan hidup di dalam kemenangan. Karena kemenangan itu sudah kita alami. Hari ini engkau dan aku hidup di dalam kemenangan karena kuasa salib Tuhan. Mari hidupi, mari maknai Paskah lebih dari sekedar selebrasi, tetapi mari hidupi dan maknai Paskah sebagai kehidupan yang selalu ada beserta dengan Tuhan. Semangat Paskah, sukacita Paskah kita jalani di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat, dan sukacita yang besar selalu menyertai langkah hidup kita semua. God bless you all.